Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله Arsalallahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di tanggal 9 bulan Rajab. Bulan Rajab ini satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita saat ini 21 hari ke depan insyaallah berada dalam bulan mulia. Dan Allah menyuruh kita untuk memuliakan bulan ini pula. Kalau jenengan merenung sedikit satu ayat di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini surat yang dianjurkan oleh ibunda kita Aisyah, khususnya kita kaum laki-laki, untuk membacanya, merenunginya dan mengamalkannya. Allimu auladakum bisuratil qital wa allimu banatakum bisuratin nur. Kata ibunda Aisyah, ajari anak-anak laki-lakimu itu, putra-putramu itu, suratul qital, surat perjuangan. Itu ada dua pendapat. Yang pertama Al-Anfal, ada yang mengatakan At-Taubah, atau dua-duanya, Al-Anfal dan At-Taubah. Karena setelah antum jenengan membaca surat Al-Anfal, di At-Taubah itu tidak ada kata-kata bismillah, langsung bara'atu minallah ila akhir ayat. Jamaah sekalian, wa'allimu banatakum, dan ajari anak perempuanmu itu suratul nur, surat An-Nur. Dan memang dalam surat An-Nur itu jamaah sekalian banyak sekali berbicara tentang masalah kewanitaan. Nah, di dalam surat At-Taubah itu ada satu ayat yang mengingatkan kita bagaimana kita mensikapi bulan Rajab ini. Ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan, kumpulan hari-hari dalam satu bulan itu, kita tahu ada 30 hari. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ya. 12 syahran fi kitabillah. Yang menarik, ditulis oleh Allah, dikatakan oleh Allah dalam catatan Allah. Artinya bulan yang diakui oleh Allah itu jamaah sekalian
Itulah bulan-bulan Hijriah. Nah, dari 12 bulan itu Allah mengatakan yauma khalaqas samawat wal ard, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan waktu. Waktu yang dalam satu tahun ada 12 bulan. Coba jenengan pikirkan, bayangkan Bapak, bagaimana kalau hidup ini tidak ada waktu. Tidak ada siang, tidak ada malam. Saya juga tidak bisa bayangkan itu. Atau siang saja tidak ada malam, capek kita. Atau malam terus seperti ini gelap, jenuh kehidupan ini. Dan begitulah Allah menciptakan, ketika selesai menciptakan alam semesta ini, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan pada hari selesainya langit-langit dan bumi ini, Allah juga menentukan perjalanan waktu manusia. Satu tahun ada 12 bulan. Ini saya masih ingat fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang mufti kelas dunia itu Pak, yang ada di Timur Tengah itu. Saya waktu itu ke Qasim, salah satu provinsi di Saudi. Di atas mimbar Jumat saya mendengar langsung, mufti, saya memfatwakan melalui mimbar ini, kata beliau, wajib bagi kita kalau kita ingin sempurna beragama itu mengikuti perjalanan bulan Hijriah, yang kemudian oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dimulai bulan-bulan Hijriah itu dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, dan sekarang ini Pak, bulan yang ke-7 namanya bulan Rajab. Setelah itu masuk bulan ke-8 Sya'ban, 9 Ramadan, ke-10 Syawal, 11-12-nya adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Menarik ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Dzalikat dinul qayyim. Ini yang perlu kita garis bawahi. Itulah agama yang benar, agama yang lurus. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kesempurnaan agama kita, lurusnya agama kita ini, jamaah sekalian, kalau sampean kita semua memperhatikan 4 bulan mulia ini dari 12 bulan yang ada. Apa 4 bulan mulia itu? Kata Nabi, salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Ya, apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini yang biasa kita kenal Bapak Ibu dengan bulan-bulan haji. Ya, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumatun. Haji itu memang ditentukan, ditetapkan pada bulan-bulan yang sudah kita ketahui bersama. Ya, apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Subhanallah Pak. Sampean lihat tiap tahun Pak, selesainya haji itu tuntas 3 bulan ini. Mulai berangkat di Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu puncaknya nanti, selesai nanti tuntas Muharram, baru dibuka lagi visa umrah itu, dan sekalian. Biasanya seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bicara ini, cuma saya berdoa di subuh yang sangat mulia ini, insyaallah munajat kita didengar oleh Allah. Mudah-mudahan jenengan semua yang hadir di sini sebelum meninggal dunia, Allah menakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Bagi yang belum, mudah-mudahan, bagi yang sudah, mudah-mudahan bisa mengulanginya kembali. Bagi yang belum, ayo Pak, kita berdoa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Minta sama Allah, ya Allah, jangan panggil kami, jangan kau membuat kami meninggal dunia ini kecuali kami sudah sempurna
melaksanakan rukun Islam ini, yaitu rukun Islam yang kelima. Orang kalau sudah haji jamaah sekalian, memang sudah sempurna Pak. Makanya Allah mengatakan pada ayat ini, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang benar, agama yang lurus. Makanya kalau jenengan sudah punya kemampuan, monggo silakan langsung kita mendaftarkan diri. Allah melihat Pak sejauh mana kesungguhan kita. Tidak perlu berpikir apakah harus menunggu 5 tahun, 10 tahun. Bahkan katanya kalau ikut yang umum, yang biasa itu sampai 35 tahun, daftar saja. Dan imbangi dengan doa-doa terbaik kita tiap hari. Allah punya cara nanti untuk kemudian kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan rumah mulianya itu untuk melaksanakan ibadah haji. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya tidak akan bahas masalah ini. Tapi karena kita berada di bulan Rajab, mumpung masih ada momentum ini Pak, 21 hari ke depan, subhanallah. Yang satu ini Rajab, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu Rajabun Mudhar kata Nabi, 1 bulan Rajab Mudhar. Rajab yang sekarang ini kita berada dalamnya. Berarti Pak, kita perlu memang ada pemuliaan tersendiri. Ya, ada sesuatu yang perlu kita pikirkan dan kita kerjakan. Saya merenung tentang Rajab ini, kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Ini menarik, dan nanti komentar-komentar ulama Pak Imam As-Suyuti, Imam Hasan Al-Basri dan beberapa ulama-ulama besar mengomentari jemaah sekalian. Dan memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala Rajab diletakkan supaya dan ini bulan mulia Pak. Maka kemuliaan ini kita respon dengan amal-amal mulia, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kenapa? Karena nanti jenengan akan berjumpa lagi 2 bulan berikutnya dengan bulan yang lebih mulia lagi. Mulia yang bulan yang sangat-sangat kita tunggu bersama. Itulah bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Insyaallah panjang umur semua jemaah sekalian. Kita sudah rindu semua nih Pak, sudah diubur-ubur. Ya, karena di bulan Ramadan, Allahu Akbar, dibuka Pak semua pintu pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan katanya jemaah Allah tiap malam Bapak turun ke langit dunia dan memproklamirkan dirinya, menawarkan dirinya, adakah dari hambaku yang mau berdoa? Adakah dari hambaku yang mau beristighfar? Adakah dari hambaku yang mau bertobat? Pak, jenengan kalau masuk bulan Ramadan harus optimis. Kita semua akan kembali kepada fitrah kita, kepada jati diri kita yang sebenarnya, asal kejadian kita ini. Makanya raghima anfu summa raghima anfu kata Nabi. Merugi dan sungguh merugi. Ini kalau ulama-ulama yang agak moderat Pak ya. Kalau ulama yang ekstrem mengatakan raghima anfu itu celaka dan celaka manusia itu. Para sahabat bertanya siapa itu ya Rasulullah? Itulah dari umatku yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, Allahu Akbar, itu ada pelipat gandaan pahala. Ini subuh sampean Pak, seperti ini. Seakan-akan sampean salat subuh puluhan kali Pak, ada mengatakan sampai ratusan kali. Iya, ada pelipat gandaan pahala di luar nalar kita. Allah menghambur-hamburkan semua pintu rahmatnya, pintu barakahnya, ya, pelipat gandaan pahalanya yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga semua dibuka. Seakan-akan Allah ini tempat dulu nih. Kok iso manusia masuk dalam bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan 30 hari penuh Pak, atau 29 hari penuh, ditutup rapat-rapat pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Allahu Akbar.
Dan di bulan Ramadan yang paling penting, ma'asyar muslimin, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengannya. Dipersiapkan satu malam khusus, namanya malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kalau jenengan bisa berjumpa dengannya, ma'asyar muslimin, Allah, ya ini karunia Pak buat kita semua. Dan saya yakin kita semua dapat, ma'asyar muslimin, dapat Pak. Karena kita ini sudah berpuasa karena iman dan wahtisabah. Masuk Ramadan menyambutnya dengan penuh bahagia dan gembira, sumringah betul, senang betul. Ya, malamnya pun juga kita sudah pasti menghidupkan malam, jemaah sekalian. Yang kata Nabi, jemaah, orang kalau sudah salat Isya berjamaah, apalagi tarawih Pak, tepat waktu walaupun sampai tanpa qiyamul lail, apalagi menyengaja qiyamul lail, sudah selesai, jemaah sekalian. Nah saudara, nanti pembahasan Ramadan ada bab sendiri. Saya bicara Rajabnya ini Bapak. Saya jadi merenung, kenapa Rajab diletakkan itu supaya ini pemanasan buat kita, supaya kita memulai Pak. Rajab dikatakan itu bulan kita menanam Pak. Bulan kita menanam, artinya kita mulai Pak, memulai untuk memperbanyak amal saleh kita. Jadi yang tidak biasa qiyamul lail, monggo Pak, malam-malam Rajab adalah malam-malam qiyamul lail. Karena nanti kita di bulan Ramadan akan berhadapan dengan kemuliaan yang dimana malam-malamnya qiyamuhu, ya, lailuhu qiyam. Malamnya itu adalah qiyam memang Pak. Kita disuruh untuk menghidupkan malam. Saya kok tidak yakin kalau jenengan akan menikmati salat tarawih 30 malam berturut-turut kalau di bulan Rajab ini sampai tidak pernah latihan salat malam sama sekali. Ayo, monggo ma'asyar muslimin, di bulan Rajab ini dibuka lagi Qur'annya jemaah sekalian. Baca Pak, yang banyak. Sebagai pemanasan bagi kita, latihan bagi kita. Masuk Ramadan lebih semangat lagi karena sudah terbiasa ma'asyar muslimin. Saya juga berani mengatakan kita tidak akan bisa menghatamkan Al-Quran walaupun kita sudah punya semangat begitu. Tapi kalau bulan Rajabnya kita biasa-biasa saja, tidak akrab dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Nah saudara, termasuk juga puasanya. Perbanyak Pak puasa. Begini ya, saya harus dudukkan pulang karena sekarang berseliweran hadis-hadis yang tidak jelas. Barang siapa berpuasa tanggal 1 Rajab pahalanya begini, berpuasa 3 hari berturut-turut bulan Rajab pahalanya begini. Barang siapa 10 hari berturut-turut berpuasa di bulan Rajab pahalanya, ini semua tidak ada Pak. Mustahil Nabi akan mengeluarkan kata-kata. Rakakatul lafaz saja dari alamatul wad'ul hadis, tanda-tanda lemahnya dan tertolaknya hadis itu salah satunya Pak, rakakatul lafaz. Mustahil ada kata-kata seperti itu kata Nabi. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah Pak, bagaimana cara memuliakan? Muliakan saja dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Nabi menyuruh kalau kepada kita bagi yang hobi berpuasa, Daud Pak, sehari puasa, sehari tidak. Tidak mampu ya tidak apa-apa, berpuasalah Senin dan Kamis. Tidak mampu juga, tidak apa-apa, masih ada pilihan ketiga kata Nabi. Ini mengikuti nasihat Abu Hurairah, Ausani Khalili Salas, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Salah satunya apa? An asuma, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut setiap 1 bulan, tanggal 13, 14, 15. Tidak bisa juga. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As itu cukup jelas jamaah sekalian, berpuasalah walaupun hanya 1 hari. Kalau juga tidak bisa, ya memang sudah tidak punya semangat berpuasa. Saya tidak yakin jenengan nanti akan menikmati puasa Ramadan Pak, meninggalkan sesuatu yang halal dan itu diharamkan oleh Allah di siang hari Ramadan. Kalau kemudian hari-hari begini jenengan tidak pernah kemudian menikmati puasa sunnah ini, jemaah sekalian. Monggo jemaah sekalian, perbanyak saja dengan amal saleh sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap bulan mulia di bulan Rajab ini. Nah, ada yang bertanya kepada saya. Apalagi saya mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Mungkin dalam konteks Rajabnya Pak ya.
Kalau dalam konteks 3 bulan berturut-turut ya menyempurnakan dengan melaksanakan ibadah haji tadi. Nah, Rajabnya apa Pak? Lanjutkan saja ayatnya ya Mas sekalian. Dan inilah pengajian saya subuh ini untuk saya tekankan di bab satu ini. Mungkin satu poin Pak, saya tidak yakin bisa semuanya. Apa kata Allah pada ayat itu cukup jelas ya Mas sekalian. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian di bulan ini, di bulan-bulan ini. Pak, Ibu, bulan Rajab ini tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Ya Allah, apa zulm ini jemaah sekalian? At-tasarruf fi haqqil ghair biduni haqq atau mujawazatul hadd wal i'tida' 'ala an-nafs wa 'ala ma yamlik wa ilhaq ad-darar bil insan wal hayawanat wal kaun, yaitu melaksanakan apa ya Pak, masuk ngambil haknya orang ya, dan itu bukan hak kita, atau melampaui batas terhadap orang lain jemaah sekalian, atau mencelakakan diri, atau merusak apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, badan kita, pikiran kita, lingkungan kita, yang di sekitar kita dirusak oleh kita. Itu kezaliman. Nah, para ulama mencatat zalim itu ada 3 macam. Zalim itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmun nas li rabbih subhanahu wa ta'ala. Zalimnya manusia kepada Tuhannya, kepada Allah. Apa ada Ustaz manusia zalim kepada Allah? Monggo kita bahas. Yang kedua, zulmun nas li ghairihi min makhluqatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, zalimnya manusia kepada orang lain, kepada yang lainnya dari makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, zulmun nas li nafsihi, zalimnya manusia pada dirinya sendiri. Nah, ini 3 ini jelaskan, jangan sampai ada Pak di bulan Rajab ini. Allah sendiri Pak yang mengingatkan kepada kita. Begini ma'asyar muslimin, kalau sampai lihat asbabun nuzul ayat ini, itu biasa Pak. Dulu katanya sejak semua agama samawi Pak, Yahudi, Nasrani, apalagi kita Islam datang yang terakhir ini sebagai penutup dari semua agama ini semua sepakat Pak. Itu di mereka di sana, mohon maaf ya, ini kan agama Pak, semua agama Pak munculnya di Timur Tengah. Ya, tidak ada agama Pak muncul, agama samawi Pak ya, agama langit. Agama langit Pak. Tidak ada agama itu munculnya di mana? Di Amerika. Tidak ada nabi dari Amerika Pak. Atau munculnya dari Eropa. Tidak ada. Semua nabi itu apalagi dari Asia Pak. Ya, dari Jawa, dari Madura. Tidak ada kamusnya. Ya, dari Australia, dari Afrika, semua nabi itu di Timur Tengah. Makanya pusat pergolakan dunia Pak itu di Timur Tengah. Bahkan dari 25 nabi itu, jemaah sekalian, itu 80% Pak di Syam. Di Syam. Di Syam sendiri Pak mengerucut itu hampir separuhnya ada di Palestina. Ya, di Palestina. Lahirnya para nabi di situ jemaah sekalian. Kalau sampean ke Palestina Pak, minimal sampean melihat di situ ada Syuaib, Ibrahim, Yusuf, Musa, ada di situ semua, kuburannya ada di situ semuanya Mas sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Timur Tengah ini sampai hari kiamat Pak akan bergejolak. Ini kalau perang Palestina selesai Pak dan Gaza benar-benar menang sampai tidak ada satu Israel pun hengkang dari Palestina, ya kiamat Pak. Tidak ada perjuangan lagi bagi kita. Memang sengaja ini cara Allah. Sekarang ini pusat semua kita fokus ke Al-Aqsa. Aknaf Baitul Maqdis itu ada Asqalan, Gaza di situ, dan sekarang lagi berkecamuk
Naam, sudah hampir 80% Pak. Tanah Gaza ini sudah rata dengan tanah, bangunan-bangunan jamaah. Tinggal beberapa puing-puing seperti itu 20%. Dari situ Pak bertanya saudara-saudara kita Hamas di situ. Saya hampir 2-3 jam mendapatkan info terkini dari sana. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan berkecamuk terus, dan uniknya Pak, itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan dikatakan oleh Allah, Asyam sautullahi fil ard. Syam itu Pak, pecutnya Allah di muka bumi. Memang orang-orang kuat di dunia, orang-orang yang tidak takut mati Pak, takutnya hanya kepada Allah. Inilah saudara-saudara kita di Palestina ini, saudara sekalian. Nah, saya tidak akan bicara masalah ini jemaah sekalian. Nah, itu dulu jemaah sekalian, begitu masuk bulan Rajab, itu langsung terjadi gencatan senjata Pak. Semua suku, sejak Yahudi, Nasrani berkuasa di sana,